Halo. Malam hari ini kita masuk ke kajian sejarah heresiologi, sejarah bid'ah Kristen. Jadi, sejarah tentang aliran sesat di dalam dunia kekristenan itu sudah sejak fase yang paling awal. Bahkan sebelum kekristenan muncul, sudah ada aliran sesat di dalam teologi Yudaisme. Sekarang kita masuk kajian sejarahnya. Bid'ah di abad pertama, di pertengahan abad pertama, itu aliran sesat apa aja? Ini jarang dipelajari karena mungkin di sekolah-sekolah teologi hanya sepintas, tapi di kursus teologi Murtadin Mu'alaf kita akan ulas secara kronologis historis lebih dalam dari yang ada di sekolah-sekolah teologi ya. Bidat di abad pertama, bahkan bidat ini sudah muncul di saat para rasul masih hidup dan mengabarkan Injil sudah muncul. Ini namanya aliran-aliran sesat sekte Yahudi Kristen. Dia Yahudi, tapi juga ngaku-ngaku Kristen. Separuh Yahudi, separuh Kristen. Sekte Judeo-Christianity sect, sekte Yahudi Kristen ini percaya Yesus sebagai panutan, percaya Yesus sebagai idola, percaya Yesus sebagai Mesias insani. Yesus dipercaya sebagai Kristus, sebagai Mesias. Mereka menerapkan hukum proselit murni. Jadi, barang siapa yang mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias, dia harus menjadi proselit murni. Bukan proselit pintu gerbang, proselit yang diizinkan mengikuti hukum-hukum Nuh. Boleh makan babi, tidak seperti Yahudi proselit murni. Kelompok ini menerapkan barang siapa yang mengidolakan Yesus, yang percaya Yesus sebagai Mesias, dia harus menjadi proselit murni. Jadi sunat, hukum makanan kosher, 613 mitzvot Torah harus diterapkan secara ketat. Semua orang yang percaya Yesus di dalam kelompok bid'ah Yahudi Kristen harus memikul semua hukum Taurat. Yang jelas, kelompok ini bukan kelompok rasuli karena mereka memisahkan diri, keluar tidak mengakui kepemimpinan para rasul, tidak mengakui ajaran para rasul, buat paguyuban sendiri dan kelompok ajaran sendiri. Mereka, ciri-ciri umumnya ya, mereka percaya bahwa Yesus manusia biasa. Yesus bukan Tuhan. Dia tidak memiliki sisi keilahian. Dia Mesias yang insani. Dia rabi idola, dia hanya nabi, dia hanya utusan. Dia hanya manusia biasa. Tidak ada keilahian di dalam Yesus. Yesus adalah rabi, nabi, rasul yang teladan buat mereka. Oleh karena itu, mengenai pertobatan, hidup yang benar, dan keselamatan itu harus dipandang dalam perspektif Yudaisme, dalam perspektif Taurat. Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan penebus. Pertobatan, hidup benar, keselamatan bukan di dalam Yesus, tapi dengan melaksanakan hukum Taurat. Karena mereka memisahkan diri dari kelompok para rasul, mereka menyatakan diri keluar dari kelompok rasuli. Nah, bidat yang akan saya jelaskan di seri heresiologi sekarang ini masih dua dulu. Bidat Serintians, pengikut-pengikutnya Serintus, dan bidat Nasorean.
kelompok-kelompok sesat pengikut Yesus orang Nazaret, kelompok pengikut aliran Nazaret. Dua aliran inilah yang menjadi peletak dasar kebidatan, kesesatan, aliran-aliran sesat di di generasi berikutnya. Bidat ini dilawan oleh Rasul Paulus, bahkan dilawan oleh Rasul Yohanes, rasul-rasul yang lain. Rasul Paulus melawan ajaran sesat Serintus dan pengikut-pengikutnya di saat dia menulis surat Galatia. Jadi kalau kita tidak belajar latar belakang sejarah munculnya surat Galatia, kita nggak akan tahu kalau surat Galatia itu ditulis Paulus untuk menyerang ajaran sesat Serintus. Kenapa ditulis di Galatia? Karena kelompok Serintus, pengikut Serintians ini, mereka mempunyai sekolah teologi kebidatannya terbesar di dunia di kota Galatia. Oleh karena itu di surat Galatia, Paulus menulis keras tentang ajaran-ajaran sesat. Kok gampang sekali kamu berpindah dari kebenaran mengikuti ajaran-ajaran sesat di dalam surat tulisannya ke Galatia. Karena di Galatia itulah pusat sekolah teologi aliran Serintus yang terbesar di dunia di abad pertama. Dan perlawanan Paulus terhadap bidat Serintus ini di sekitar tahun 60-an, kemudian beberapa tahun kemudian Paulus mati syahid, disembelih di Roma. Bidat Serintus beberapa puluh tahun kemudian dilawan oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu Injil Yohanes, karena konteks historisnya melawan bidat-bidat Yahudi Kristen yang menolak keilahian Yesus, Injil Yohanes yang ditulis Rasul Yohanes demi melawan bidat Serintus, Injilnya berbentuk kredoistis. Injil yang ditulis Rasul Yohanes berisi pengakuan iman, menunjukkan iman orang-orang Kristen bahwa Yesus bukan hanya sebagai Mesias yang dinubuatkan, Mesias yang dinanti, tetapi Yesus adalah Dia firman yang ilahi yang lahir di dalam wujud manusia berinkarnasi. Jadi kalau yang Injil Matius lebih banyak menekankan pembuktian nubuatan tentang Mesias sudah digenapi di dalam Yesus, konteksnya Injil Yohanes karena melawan bidat Serintus yang menolak keilahian Yesus, Injil yang ditulis Yohanes bersifat pengakuan iman. Kredoistis. Jadi kalau kita mempelajari tulisan bapak-bapak gereja, rohnya surat Galatia, konteksnya surat Galatia dengan Injil Yohanes itu sama. Melawan bidat yang sama. Nah, kita sekarang belajar lebih dalam tentang apa itu Serintus. Serintus ini orang yang hidup sejaman dengan para rasul. Bapak-bapak gereja Polikarpus dan muridnya Irenaeus dan banyak bapak-bapak gereja yang lain mencatat kisah pertemuan Rasul Yohanes bertemu dengan Korintus. Pada waktu Rasul Yohanes bertemu dengan Serintus di dalam suatu kota, bapak-bapak gereja mencatat kisahnya ini. Serintus menyapa, "Wahai Bapak," dia menyebut Yohanes Bapak sebagai yang dihormati. "Wahai Romo, wahai Bapak, apakah engkau mengenal saya?" Begitu Serintus menyapa Rasul Yohanes, jawabannya Yohanes kasar sekali. "Ya, saya tahu kamu siapa. Kamu anak sulungnya iblis." Dia bilang begitu. Yohanes bukan rasul yang penuh kasih ya. Yohanes dan saudaranya dibilang Boanerges, anak-anak guru, anak-anak beledek, anak-anak guntur. Itu ungkapan bahwa Yohanes dan saudaranya, Yakobus, anak Zebedeus, itu temperamental. Kalau tulisan Yohanes itu
banyak ngomong tentang topik kasih, memang itu topik yang dia angkat. Apa yang diangkat di dalam surat Yohanes tentang kasih tidak menggambarkan karakter Yohanes sendiri. Karena kalau kita baca tulisannya bapak-bapak gereja, Yohanes ini kalau ngomong itu saklek dan dia keras, temperamental. Kalau ibarat suku di Indonesia ini kayak batak tembak langsung. Dia sama Yakobus ini batak tembak langsung. Dia kalau kepingin negur tidak banyak bahasa yang mendayu-dayu atau berbahasa basi, dia langsung dampret langsung. Kisah yang lain di dalam catatan bapak-bapak gereja, Yohanes pernah bertemu dengan Serintus, pemimpin bidat ini, di kota Efesus di pemandian umum. Gambar ini gambar Serintus di pemandian. Pada waktu Serintus masuk, Yohanes mau masuk ke kamar mandi juga, mau mandi. Dilaporkan bahwa di dalam situ ada Serintus, musuhnya Rasul Yohanes yang mengajarkan ajaran sesat. Yohanes langsung berteriak dari depan pintu, menyuruh semua orang yang sedang mandi di pemandian di kota Efesus keluar. Keluar kalian semua. Jangan ada satu orang pun yang mandi di dalam sini. Karena saya takut jangan-jangan gedung permandian ini akan runtuh karena tidak tahan menghadapi kesesatan Korintus yang di dalam itu. Jadi dia berteriak supaya orang-orang keluar, jangan mandi bersama dengan bidat. Dia berteriak Yohanes dari depan pintu. Setelah orang-orang keluar, tidak berapa lama kemudian Serintus keluar, Yohanes memerintahkan tolong air di bak mandi di dalam ini dikuras semua habis, kita isi air yang baru. Karena sudah tercemar oleh kebidatannya Serintus. Kita bisa melihat kisahnya tentang pertemuannya Rasul Yohanes dan kejadian di permandian kota Efesus di dalam tulisannya Irenaeus, Agin Heresis, buku ketiga. Yohanes orangnya temperamental, pemarah, dan ngomong belak-belakan tanpa tedeng aling-aling. Jadi kamar mandinya, airnya pun dianggap najis. Begitu Korintus keluar karena malu ditiriai sama Yohanes, orang-orang diperintahkan sama Rasul Yohanes untuk membersihkan kamar mandi dan air baknya dikuras bersih, disuruh isi yang baru. Nih, yang ini kisah-kisah ini ada di dalam tulisannya bapak-bapak gereja. Nah, kira-kira ajarannya Serintus itu apa? Serintus ini orang Yahudi, dia tidak percaya Yesus lahir dari perawan secara ajaib. Yesus adalah anak biologis dari Yusuf dan Maria akibat persenggamaan. Ajarannya dia yang lain, bahwa alam semesta ini, dunia ini, tidak diciptakan Allah melalui firman-Nya, tetapi Allah itu menciptakan alam semesta ini melalui malaikat utama. Jadi ajaran kesesatannya Serintus, bahwa Yesus itu adalah anak biologisnya dari Yusuf dan Maria. Kesesatan yang lain, bahwa dunia ini diciptakan oleh malaikat-malaikat yang memiliki kemampuan khusus. Di dalam yang lain dikatakan, ajarannya Serintus yang nyeleneh, yang ditolak oleh para rasul sampai Rasul Yohanes mengatakan, kamu anak sulungnya iblis. Karena Serintus mengajarkan kerajaan Kristus itu kerajaan yang benar-benar bersifat duniawi. Jadi kerajaan Mesias, kerajaan Kristus itu kerajaan yang memiliki kesenangan jasmani. Ada makan, minum, pesta pora, termasuk hubungan seks, ada pernikahan selama 1000 tahun. Ini ajarannya Serintus. Jadi kerajaan kekal itu yang surga di dalam bayangannya Serintus ini, surga yang bersifat duniawi. Kerajaan Yesus, kerajaan Kristus itu kerajaan yang memiliki kenikmatan dan kesenangan jasmania.
Bahkan di dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja dikatakan, Serintus adalah dibilang dia penggemar tentang hal-hal bersifat jasmani, bersifat daging, karnal. Dia suka atas kenikmatan perut dan hasrat seksual. Dan nanti di sana, di kerajaan Kristus yang bersifat duniawi itu, akan ada makan, minum, dan hubungan seks. Saya sempat menulis tentang itu di dalam buku saya yang lain, tapi maaf, buku ini gaya bahasanya agak jelek. Karena saya nulis buku ini tahun 2011, waktu saya masih semester 1, saya menulis dengan gaya bahasa marah. Sebagai mahasiswa semester 1, saya mengcounter tulisan sesatnya Yohanes Rahmat. Saya nulis dengan gaya bahasa orang marah, gaya bahasanya kurang bagus, beda dengan buku teknik-teknik apologetika jilid 1, jilid 2 yang sudah gaya bahasanya agak baik. Nih, kalau kita mau lihat tentang semua kajian tulisan bapak-bapak gereja tentang ajaran Serintus ini, kenapa Serintus dibilang sesat? Saya rangkumkan seperti ini ya. Yesus manusia biasa, dia bukan firman yang kekal, dia bukan firman yang berinkarnasi, dia benar-benar anak biologis Yusuf dan Maria. Yesus adalah rabi teladan, rasul teladan, orang yang berhasil menggenapi, melaksanakan semua perintah hukum Taurat. Yesus tidak pernah menjadi juru selamat manusia, dia tidak pernah menyelamatkan siapapun. Dia menjadi contoh bagaimana manusia bisa masuk ke surga. Caranya seperti apa? Dia laksanakan hukum Taurat dengan sempurna seperti Yesus lakukan. Jadi kalau mau masuk ke surga, contohlah Yesus yang sudah berhasil melaksanakan semua hukum Taurat. Jadi kalau mau masuk surga, ayo giat-giat melaksanakan hukum Taurat. Ajaran Serintus yang khas, ada pernikahan selama 1000 tahun di surga, di kerajaan Yesus. Jadi kerajaan Kristus itu kerajaan yang benar-benar bersifat duniawi. Ada makan, minum, pesta, dan seks selama 1000 tahun. Jadi Korintus tidak menolak bahwa Yesuslah memiliki kerajaan Kristus itu kerajaan kekal, dia tidak menolak. Hanya kerajaan Kristus itu di dalam ajaran Korintus itu bersifat duniawi sekali. Ada seks, makan minum selama 1000 tahun. Kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi di kerajaan Kristus. Ajarannya Korintus di abad pertama, orang boleh poligami, boleh nambah banyak istri, bahkan boleh punya istri sampai 7 orang. Ini doktrin ajarannya kelompok Serintus. Dunia diciptakan oleh malaikat. Bukan Allah menciptakan dunia. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah bintang, maka bintang itu jadi. Tidak. Serintus memiliki ajaran penciptaan yang beda, bahwa dunia diciptakan oleh malaikat, bukan oleh Allah melalui firman-Nya. Kristus ini sosok yang berbeda. Dia sosok rohani, di mana Kristus itu masuk ke dalam Yesus di saat Yesus dibaptis. Oleh karena itu, Mesias ini setelah masuk di dalam tubuh Yesus, Yesus saat itu baru disebut Yesus Kristus. Nanti pada waktu penyaliban, Kristus yang ada di dalam Yesus keluar. Sehingga bukan lagi Yesus Kristus, tapi hanya Yesus saja yang mati disalib karena Kristusnya sudah keluar. Ini yang di dalam istilah teman-teman saya sendiri di kelompok kami dikatakan, ini teologi teh celup ini. Dicelup, keluar tehnya, dicelup, celup dicelup.
Ini teologi Cacelup ini. Ini yang akan mempengaruhi Nestorian. Nestorian di abad ke-5, 45 mengajarkan teologi yang hampir mirip. Menurut Korintus, Yesus belum masuk surga. Tapi pasti dia masuk surga karena dia sudah berhasil melaksanakan semua hukum Taurat. Nanti pengesahannya kapan dia masuk surga, di saat dia di hari kiamat akan datang, dia pasti akan masuk surga karena dia adalah contoh manusia yang sempurna melaksanakan hukum Taurat. Ini poin ajarannya Korintus. Nah, apa yang diajarkan oleh Korintus ini menjadi benih-benih ajaran sesat untuk generasi berikutnya. Bahwa dunia diciptakan oleh malaikat, ini benih-benih ajaran sesat yang ditolak oleh Rasul Yohanes, yang diajarkan oleh Korintus. Bahkan Yohanes mengatakan, kamu anak sulungnya iblis. Karena sangat-sangat sesat. Ajaran dunia diciptakan oleh malaikat, ini muncul di zaman sekarang di dalam ajarannya Unitarianisme dan Saksi Yehova. Saksi Yehova dan Unitarianisme, Franz Donald, itu percaya bahwa dunia alam semesta ini diciptakan oleh malaikat, ajaran yang sama yang diajarkan oleh Korintus, yang dimaki oleh Rasul Yohanes. Jadi apa yang diajarkan Korintus di abad pertama, di tahun 50-an sampai tahun 70-an, ini yang menjadi benih-benih ajaran sesat di generasi berikutnya. Saksi Yehova dan Unitarian mempercayai hal seperti ini. Alam semesta ini diciptakan oleh malaikat utama, oleh malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail itulah Yesus. Yesus bukan firman Allah yang kekal seperti yang diimani kelompok Trinitarian. Bukan. Di dalam ajaran sesatnya Saksi Yehova dan Unitarianisme, Yesus itu makhluk. Dia baru ada setelah diciptakan, dan wujudnya malaikat. Dan malaikat inilah yang menciptakan alam semesta. Mirip dengan ajaran Korintus yang dikutuk oleh Rasul Yohanes. Benih ajaran sesat pertama yang dilawan oleh para rasul, khususnya Rasul Yohanes dan Paulus, karena Korintus mengajarkan Yesus hanya manusia biasa. Dia hanya nabi biasa seperti nabi-nabi yang lain. Dia hanya rasul biasa yang tidak beda dengan rasul-rasul yang lain. Dia rabi yang teladan, pengajar Yahudi yang teladan, tapi dia manusia yang biasa. Ajaran bahwa Yesus hanya manusia biasa, ini yang dikecam, ditolak habis oleh Rasul Yohanes dan Rasul Paulus, dan oleh bapak-bapak gereja. Ini benih-benihnya ditebarkan oleh Korintus yang menjadi disemaikan menjadi tumbuhan-tumbuhan yang keluar di zaman sekarang di aliran-aliran sesat modern. Yesus bukan firman Allah yang kekal, tapi Yesus adalah firman Allah yang adalah ciptaan. Yesus bukan penyelamat manusia, bukan penebus manusia. Jadi, ajaran-ajaran Korintus ini jangan dianggap remeh. Sekalipun sudah ditolak, dimaki oleh Yohanes, ditolak oleh semua bapak-bapak gereja dari kelompok rasuli, bibit-bibitnya ini akan disemaikan, diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Bahkan sampai hari ini, ajaran-ajaran yang mengikuti ajaran-ajaran sesat Korintus yang pernah diajarkan Korintus masih ada. Ini, di dalam tulisannya The Harisibus Libellus, Paulus salah satu nama bapak gereja, Korintus yang dari namanya muncullah kaum pengikut Korintus, Korintian, dan Ebionit, dan Ebion kelompok miskin papa yang dari situ nanti muncullah kaum Ebionit. Ebion berkata Ebion miskin. Mereka menyatakan bahwa Yesus adalah laki-laki yang lahir dari Maria. Yohanes, Rasul Yohanes menulis Injilnya melawan Korintus dan kelompok Ebionit. Korintus ajaran bidat yang pertama, yang kemudian berkembang di abad kedua, akhir abad pertama dan awal abad kedua, menjadi kelompok Ebionit. Jadi Ebionit adalah anak kandungnya Korintus. Rasul Yohanes
menulis Injilnya melawan bidat Serintus yang mengajarkan Yesus hanya manusia biasa, Yesus itu anak biologisnya Yesus dan Maria, melawan ajaran Serintus bahwa dunia diciptakan oleh malaikat. Setelah Yohanes melawan di abad pertama, di tahun 95-an, Rasul Paulus juga menyerang bidat yang sama di dalam tulisannya kepada jemaat Galatia. Jadi kalau kita lihat tulisan bapak-bapak gereja, latar belakang Injil Yohanes dan surat Galatia, dua rasul ini, dua tulisan oleh dua rasul yang berbeda, melawan, menyerang bidat yang sama. Yang saya ingin sampaikan dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja ini apa? Yang memberikan penjelasan latar belakang historis, bahwa Yohanes dan Paulus itu satu akidah, satu pandangan, satu iman. Dunia dan seluruh alam semesta bukan ciptaannya malaikat seperti ajarannya Serintus, seperti ajarannya Saksi Yehova, seperti ajarannya Unitarian. Bukan. Dunia diciptakan oleh Allah yang Esa melalui firman-Nya. Allah berfirman, jadi maka jadi. Yesus bukan hanya nabi biasa, bukan hanya sekedar rasul biasa, seperti ajarannya bidat Serintus dan Ebionit, dan termasuk ajaran-ajaran sesat yang lainnya, tapi benar-benar dia adalah ilahi, dia firman yang satu di dalam Allah yang Esa. Ini. Jadi kalau kita lihat konteks historisnya, Injil Yohanes di tahun 95 dengan surat Galatia di tahun 60-an melawan bidat yang sama. Anda bisa baca juga terusnya Bapak gereja dari Isidorus dari Sheffield. Nih, orang-orang Ebionit disebut Ebion atau orang kelompok miskin papa. Mereka berpikir bahwa Kristus dibenarkan karena melakukan perbuatan baik. Mereka ini separuh Yahudi dan menggunakan Injil sedemikian rupa seperti mereka mengikuti hukum Taurat secara harafiah. Jadi Injil yang dia pakai tidak semua Injil, hanya Injil Matius. Namun penafsiran Injil Matius yang sebagian aja dipakai, dimaknai secara harafiah seperti mengikuti Taurat. Rasul Paulus melawan mereka dalam tulisannya yang menentang kelompok Ebionit dan Kerintus kepada orang-orang Galatia. Kemudian selain bidat Kerintus yang tadi yang kita sudah jelaskan sedikit, bidat pertengahan abad pertama yang muncul, ini adalah pengikut orang-orang Nazaret. Sekte Nazaret, dari kalau secara literal artinya, dia pengikut Yesus dari Nazaret. Ini sekte Yahudi di pertengahan abad pertama. Dia sudah memisahkan diri keluar dari kelompok rasuli setelah Yesus kembali terangkat ke surga, kembali ke surga. Jadi di sekitar tahun 35-an, mereka sudah keluar memisahkan diri dengan kelompok para rasul, dan di dalam catatan bapak-bapak gereja, bidat Yahudi kelompok Nazaret ini, di tahun 70, sudah punya 3 paguyuban di 3 kota besar di Yordania. Di Borea, di Pella, sama Bakoria atau apa. Di tahun 70-an. Jadi sekte Nazaret sudah muncul di sekitar tahun 35-an dan sudah menjadi eksis besar di abad ke-7. Di tahun 70. Ini masih abad pertama. Jadi kalau ada kelompok pendukungnya Menahem Ali yang ngotot sampai hari ini, tadi pagi pun masih ngotot bahwa Nazaret itu kota yang tidak eksis karena tidak ditulis oleh Flavius Josephus, itu saya rasakan yang menggelikan sekali. Flavius tidak menulis tentang Nazaret, tidak menulis tentang Yesus lahir di mana, tidak ada tulisan Bethlehem. Yesus besarnya di mana, tidak ditulis di Nazaret. Yesus hanya ditulis di dalam 2 paragraf kecil, dua bait
2 ayat, 3 ayat, bahwa Yesus pernah ada, ini orang yang aneh, kalau boleh disebut sebagai manusia, karena selama hidupnya dia melaksanakan puluhan ribu mujizat. Dan dia digantung oleh atas desakan pemimpin-pemimpin kami, atas desakan imam-imam. Hanya ditulis seperti itu. Karena Yesus tidak ditulis, tidak ada kota Nazaret, tidak ada Bethlehem. Di dalam catatan Flavius Josephus, apakah Nazaret fiktif? Ini kan yang dimainkan oleh kelompok pendukungnya Ali. Menggelikan banget. Ya, catatan sejarah yang lain. Sekte sesat Kristen tertua, selain Serintus, itu sekte Nazaret. Pengikut orang Nazaret, ini sekte bidat Yahudi Kristen yang tertua. Sudah muncul di pertengahan tahun 30-40-an, sudah punya 3 paguyuban besar di 3 kota di Yordania. Tahun 70. Jadi andai kata di Flavius Josephus tidak menyebut kota Nazaret, di buku-buku yang lain banyak menulis. Jadi ini saya rasa ya kelompoknya pendukungnya Muhammad Ali jengkel dengan seri postingan saya dengan duet Pak Jimmy Jeffrey yang mempertanyakan kesejarahan kota Mekah dan mempertanyakan bukti-bukti arkeologis kota Mekah seperti klaim-klaim tulisan literatur Islam. Kalau Mekah sudah eksis di zaman Ibrahim, apakah ada bukti arkeologi dari zaman Yesus, dari zamannya Esra tahun 400 sebelum Masehi, dari zaman bukti arkeologi bahwa Mekah sudah eksis di zaman Daud tahun 1000 Masehi? Ada enggak? Karena Ibrahim itu 2200 tahun sebelum Masehi. Semua ini enggak pernah ada, sejarahnya enggak pernah ada arkeologinya. Jadi ya banyak, ya bagi saya sih, bagi kelompok-kelompok yang ngotot bahwa Nazaret itu tidak ada, hanya karena mereka jengkel, kita mempertanyakan kesejarahan, maka ya sudahlah. Dianggap mereka orang-orang yang kurang baca buku aja. Jadi penolakan kelompok orang-orang Kristen dari gereja mula-mula, dari kelompok rasuli, mereka mempertahankan keras. Mereka menolak bahwa Yesus hanya manusia biasa. Yesus hanya rabi biasa. Yesus hanya nabi atau rasul biasa. Ditolak keras. Yohanes, Paulus, dan semua bapak-bapak gereja dari muridnya rasul manapun mempertahankan ajaran rasuli bahwa Yesus memiliki 2 nature. Dia adalah firman Allah yang kekal, yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia firman yang turun ke dunia dalam wujud manusia berinkarnasi. 2 nature Kristus dipertahankan. Yang mengajarkan Yesus hanya 1 nature saja, hanya nabi biasa, hanya rasul biasa, hanya manusia teladan biasa, ditolak. Yesus firman Allah yang kekal. Di sebalik wujud nusulnya dia sebagai manusia, di balik badannya yang kelihatan oleh mata manusia, yang bisa dijamah, bisa dipegang, kita bisa dengar suaranya. Berdiam di dalamnya adalah firman Allah yang kekal yang menciptakan alam semesta ini. Jadi firman turun menjadi manusia, ini ajaran khas Kristen sebelum ada ajaran lain yang mengajarkan firman turun menjadi buku. Firman turun menjadi buku itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen sejak abad pertama yang dipertahankan oleh para rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan bapak-bapak gereja, ajaran rasuli, Kristen mempercaya firman berinkarnasi, firman turun menjadi manusia, bukan jadi buku. Ini ajaran Kristen. Ini baik-baik. Jadi yang mengajarkan Yesus hanya punya 1 kodrat. Dia hanya manusia biasa. Bidat, anak sulungnya iblis. Kalau saya mengatakan dalam bahasanya ya Rasul Yohanes, kamu tuh anak sulungnya iblis. Serintus yang mengajarkan Yesus hanya manusia biasa, kamu anak sulungnya iblis. Dia bukan hanya manusia biasa. Dia bukan hanya nabi saja. Dia bukan hanya rasul biasa, manusia biasa. Bukan. Dia firman yang menjadi manusia. Yesus adalah pencipta. Tolong Pak Anton, bacakan Ibrani 1 ayat 2 Pak Anton.
Baik, Pak. Ibrani 1. Oke, Pak Anton silakan. Ibrani 1 ayat yang kedua, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah menciptakan alam semesta. Kenapa? Karena Yesus anak tunggal Allah itu adalah firman Allah. Jelas. Yesus bukan manusia biasa. Karena manusia biasa, karena rasul biasa, karena rabi biasa, tidak mungkin bisa menciptakan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, melalui Dia Allah menciptakan alam semesta. Kenapa? Karena Dia adalah firman Allah. Ayat yang kedua. Tolong Pak Anton bacakan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, kemudian lompat ayat 11. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, kemudian lompat ayat 11. Yohanes 1 ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Stop. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh firman Allah. Tanpa Dia, tanpa firman Allah, kalau kita lihat baca dari ayat pertama kedua, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah, oleh Logos. Ayat 11. Mari Pak. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang ke dunia ini, datang kepada milik kepunyaannya. Langit, bumi, dunia, dan kita semua manusia yang ada di dunia. Milik kepunyaannya Dia. Hanya karena Dia datang dalam wujud berinkarnasi, milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. Lompat ayat 14, Pak. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman yang menciptakan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Kita, dunia ini, milik kepunyaannya. Firman yang menciptakan ini semua sudah turun menjadi manusia. Jadi ajaran firman itu nuzul, firman itu turun menjadi manusia. Ini ajaran khas Kristen. Sebelum ada ajaran lain yang mengajarkan firman nuzul jadi buku. Dan kita sudah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kemuliaan. Jadi anak tunggal Allah itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia itu kiasannya adalah anak tunggal Allah. Bukan dalam makna biologis, bukan. Ini mutasabihat, ini antropomorfisme. Jadi kesimpulannya, bidat pertama yang tertua ada dua. Serintus, yang dari sana muncullah kelompok Kerintians, pengikut-pengikut Serintus. Bidat kedua adalah kelompok bidat Yahudi yang mempercayai Yesus orang Nazaret sebagai manusia biasa, sebagai Mesias insani, sebagai nabi biasa, nabi yang mulia, sebagai rasul yang biasa, rasul yang mulia, yang tidak memiliki sifat keilahian. Ini bidat-bidat yang ditolak oleh para rasul. Mereka sudah hidup, muncul di zaman rasul masih ada, yang ditolak oleh semua kelompok rasuli, ditolak semua jemaat mula-mula, dan semua bapak-bapak gereja. Dari bidat Serintus dan kelompok-kelompok Nasaret, kelompok-kelompok pengikut Nasaret ini, bidat Nasareni atau Nasorean, ini yang akan mempengaruhi kemunculan bidat-bidat di berikutnya. Ebionit, Nestorius terpengaruh sebagian oleh pengaruh ajaran ini. Bahkan saksi Yehova dan Unitarianisme
yang mengajarkan dunia dan alam semesta ini diciptakan oleh malaikat, itu sumbernya dari bidat Serintus yang dimaki, yang dikecam, yang dihardik oleh Rasul Yohanes. Ya, bidat Serintus, bidat Yahudi Kristen, separuh Yahudi, separuh Kristen. Bidat pertama yang ditolak kaum rasuli oleh Rasul Yohanes dan Paulus adalah yang mengajarkan Yesus adalah manusia biasa. Dia hanya manusia seperti kita. Hanya kelahirannya yang ajaib. Lahir tanpa ayah. Lahir lewat perawan. Itu bidat anak sulungnya iblis. Yang mengajarkan Yesus hanya manusia biasa. Itu katanya Yohanes, anak sulungnya iblis. Ajaran setan itu. Jadi yang kelompok-kelompok Yahudi yang mengajarkan bahwa dia hanya rabi yang mulia, rabi teladan, rasul, yang nggak ada bedanya dengan kita. Hanya dia manusia yang saleh, manusia yang utama, teladan. Bahasanya Yohanes, kamu anak sulungnya iblis. Yesus bukan juru selamat, dia tidak pernah menyelamatkan siapapun. Kamu anak sulungnya iblis. Yesus hanya manusia mulia, dia hanya manusia biasa. Kamu anak sulungnya iblis. Kerajaan Yesus itu kerajaan duniawi, ada kesenangan jasmani, ada kesenangan daging, ada makan, minum, dan seks di kerajaannya Yesus. Surganya bersifat duniawi sekali. Kamu anak sulungnya iblis. Ada pesta pora, makan, minum, dan seks di kerajaan Kristus selama 1000 tahun. Kamu anak sulungnya iblis. Boleh poligami, bahkan boleh punya istri sampai 7. Kamu anak sulungnya iblis. Dunia diciptakan oleh malaikat. Yang mengajarkan penciptaan dunia oleh malaikat seperti Franz Donald, seperti Saksi Yehova dan Unitarian. Kamu anak sulungnya iblis. Jadi, ini bidat-bidat pertama yang menyebarkan bibit kesesatan. Mereka sudah muncul di zaman para rasul yang akan mengkamirkan, menyebarkan spora, menyebarkan ragi, mempengaruhi munculnya ajaran-ajaran sesat di generasi-generasi berikutnya. Ini cikal bakal munculnya bidat-bidat Yahudi, Ebionit, Alkesaidme, Simakisme atau apa tuh? Alkesaid, Ebionit, sama apa? Ada beberapa lagi. Itu sumbernya dari dua bidat ini. Jadi ini seri pelajaran mulai bidat abad pertama sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar lihat perkembangan bidat di akhir abad pertama dan awal abad kedua. Termasuk kelompok bidat-bidat Yahudi itu seperti apa. Nggak beda jauh dari nenek moyangnya bidat Serintus dan bidat Nasaret. Ya, saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Gracia. Pengajaran hari ini sangat mencerahkan. Teman-teman, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami mengajak teman-teman jangan lupa BPJS-nya ya. Berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Pada channel Nyomanis tentunya, channel-channel yang ikut merelay sesi pengajaran ini, di antaranya ada Jakom Channel, Juginsu Official Channel, L2GLG, Scott Orang Indonesia, Juginsu Broadcast, dan juga masih banyak direlay dan di-repost recent oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan, kita semua bisa mengambil bagian sebagai pemberita sukacita, dan buahnya hanya dari Roh Kudus. Jadi jangan istirahatkan jari-jari teman-teman untuk merepost, meresend, atau mungkin mentranslate ke bahasa lain, send kepada orang-orang yang membutuhkan. Sepertinya Pak Gracia ada tambahan, Pak? Nggak ada. Oke. Cuma ada yang tanya di dalam kolom chat, bukunya beli di mana di Tokopedia, judulnya apa? Ini, judulnya Asal-Usul Surat Galatia dan Injil Yohanes. Sebuah kajian sejarah dan kajian patrologi, kajian bapak-bapak gereja yang menjelaskan asal-usul latar belakang munculnya surat Galatia dan Injil Yohanes. Tapi terus terang, buku ini buku yang kurang bagus gaya bahasanya.
Saya yang nulis buku ini sebenarnya juga malu menjual buku ini. Karena saya nulis ini waktu masih semester 1 di Betani. Saya nulis karena saya masih pertama kali nulis. Saya nulis dengan nada marah. Gaya bahasa saya emosi. Saya melawan Yohanes Rahmat, mantan pendeta GKI yang jadi ateis, yang tidak percaya Yesus, tidak percaya Tritunggal, jadi kelompok ateis. Dia menulis buku yang penuh kebohongan. Bapak-bapak gereja yang melawan Serintus, yang melawan Ebionit, yang melawan kelompok Nasaret, yang melawan bidat-bidat Yahudi pertama, abad pertama kedua, sama Yohanes Rahmat, dipenggal, dipelintir, dan diopinikan bahwa semua bapak-bapak gereja itu pro dan mendukung bidat-bidat Yahudi pertama. Bahkan dengan cara yang gegabah dan kurang ajar, Yohanes Rahmat mengopinikan bahwa Rasul Yakobus bertentangan dengan Paulus. Rasul Yakobus itu seenggaknya ramah dan menerima sealiran dengan kelompok-kelompok bidat-bidat Yahudi. Ini kurang ajar banget. Karena di saat bapak-bapak gereja menjabarkan bidat Serintus itu ajarannya apa aja, dia jabarkan dengan teliti. Ini dipotong, ditampilkan di dalam bukunya Yohanes Rahmat. Tapi bagian berikutnya, yang melawan, mengecam, dan menghardik kesesatan ajaran yang diungkapkan di atas, dihilangkan. Yang melawan ajaran sesat bidat-bidat Yahudi, diopinikan oleh Yohanes Rahmat sebagai pendukung ajaran bidat. Kalau Anda baca bukunya Yohanes Rahmat, kira-kira begini, 13 surat Paulus ini sobek buang aja dari Alkitab. Karena ini tidak sesuai dengan iman para rasul yang mula-mula. Ini kurang ajar banget. Jadi karena saya nulisnya itu reaksi terhadap tulisan-tulisan yang ngawur-ngawur kayak begitu, saya nulis dengan penuh emosi. Jadi buku ini sebenarnya kalau Anda baca, gaya bahasanya tidak baik. Kurang baik karena saya masih pemarah. Meskipun hari ini pun saya juga masih pemarah. Tapi marahnya sekarang masih bisa diatur dengan diplomasi. Tapi kalau Anda baca buku saya yang ini, yang pertama kali, saya nulis waktu saya semester 1. Saya masih belum pandai menulis kata-kata, mengungkapkan pikiran saya dengan bagus. Baik, terima kasih Pak Gracia. Mungkin ada referensi lain ya, Epiphanius of Salamis, di sana ada Panarion. Jadi kota obat 1, kota obat 2, itu lengkap dari bidat-bidat awal sampai pertengahan, Pak Heri Halim. Ya, kita lanjutkan untuk menginfokan ya. Jadi teman-teman jangan lupa, setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 9 pagi. Dan juga setiap hari ada saat teduh bersama dengan Pak Pastor Valerino, Pak Gembala, jam 5 waktu Indonesia Barat. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami, bisa melalui aplikasi Telegram dan bisa juga melalui aplikasi LYNK Link-nya. Dua-duanya itu di _Keluarga Imam Rasuli. Bisa di-search di sana. Setiap hari Senin dan Selasa, member KIR ada jadwal kuliah untuk mendapatkan gelar akademik di bidang apologetika, bekerjasama dengan STT RAI. Ada kelas sore, ada kelas malam. Untuk bagian terbeban untuk mengikuti kuliah akademis bisa bergabung dengan kami. Dan besok juga masih ada pengajaran dari duet kajian akademis Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pilo jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa kami ajak teman-teman untuk menghadirinya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bruce Scott. Silakan Bruce Scott. Terima kasih Pak. Pak Gracia, apakah perlu untuk minum dulu Pak? Ini agak banyak ini pertanyaan Pak. Nggak usah Pak, langsung aja Pak. Nggak apa-apa. Baik. Ini pertanyaan, saya berharap Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan mohon untuk mengirimkan pertanyaan yang berhubungan dengan topik ya. Pertanyaan yang topik, yang tidak berhubungan dengan topik, kemungkinan besar tidak ada waktu untuk membacakan itu ya. Ini pertanyaan dari Pak Rob. Apakah bidan Nazorean itu yang sekarang kita kenal dengan kaum Netzarim itu Pak? Mengingat sama ciri-cirinya.
Mungkin yang masuknya itu Pak, apakah Nazorean dan Nazarene itu sama Pak? Terima kasih Pak. Masih mute Pak, masih mute. Sama aja, Nasarene itu bahasa Latin artinya pengikut orang-orang Nazaret. Nasorean itu bahasa Yunani pengikut orang-orang Nazaret. Jadi sama aja. Nasrani dalam konteks bidat Yahudi itu sama saja bidat. Tapi kata Nasrani ini kemudian berkembang menjadi berbeda dari makna aslinya. Awalnya adalah kelompok bidat, tapi kemudian dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk menyebut semua orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus dalam iman rasuli. Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam ajaran iman rasuli kemudian disebut sebagai pengikut orang Nazaret. Tapi makna literalnya awalnya itu kelompok bidat. Awalnya bidat. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikut dari dari Jeane Pangkerego. Selamat malam Pak Gracia. Izin bertanya. Bidat-bidat zaman sekarang ini seperti SYJT, Oneness dan lain-lain, apakah mereka ini terinspirasi dari bidat pertama atau murni pemahaman mereka sendiri-sendiri? Terima kasih Pak. Kalau pengaruh langsung mungkin tidak. Jadi saya rasa bidat-bidat yang kontemporer ini tidak mewarisi garis langsung dari bidat-bidat Yahudi abad pertama. Kemungkinan mereka tidak pernah baca buku, mereka tidak pernah tahu bahwa sudah ada bidat yang mengajarkan seperti ini. Kemungkinan mereka karena kurang paham tentang ajaran kekristenan dari ajaran rasuli, mereka berolah pikiran sendiri, menghayalkan sendiri, tanpa mereka sadari mengajarkan sesuatu pengulangan dari ajaran bidat abad pertama yang dimaki oleh Rasul Yohanes sebagai anak sulungnya iblis. Mereka mungkin tidak sadar, mereka bukan anak ideologisnya Cerinthus. Mereka tidak pernah belajar langsung sama tulisan-tulisan Cerinthus bahwa alam semesta ini diciptakan oleh malaikat yang ditolak semua oleh rasul-rasul dan bapak-bapak gereja. Mereka mungkin hanya otak-atik mengait-ngaitkan, mereka-reka di pikirannya mereka sendiri yang tidak paham tentang Alkitab, yang tanpa mereka sadari memunculkan ajaran yang sama yang dimaki sebagai anak sulungnya iblis karena mengajarkan alam semesta manusia diciptakan oleh malaikat. Saksi Yehova, Unitarianisme, Franz Donald mengajarkan ajaran yang sama yang dimaki oleh Rasul Yohanes dan Rasul Paulus. Oleh karena itu, kalau kita tidak belajar tentang iman Kristen dari kelompok rasuli dan sejarah gereja, mana yang benar, mana yang tidak benar, nanti kita bisa salah paham, kita bisa keliru, kita bisa masuk ke dalam ajaran yang sesat. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Robert. Siapakah tokoh pencetus bidat Nazorean itu Pak? Terima kasih Pak. Tidak disebutkan tokoh. Mereka itu kelompok yang mengidolakan Yesus orang Nazaret, yang ingin menerapkan secara mutlak proselit murni. Dan mereka sudah tercatat di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Di tahun 30-an mereka sudah memisahkan diri dari kelompok rasuli dan menyebarkan ajaran mereka. Tahun 70 sudah eksis. Ini tidak ada pemimpin tunggal seperti Cerinthus, ada pemimpinnya Cerinthus, kelompok Cerinthian ini ya kelompok ajaran Cerinthus. Dia tidak memiliki pemimpin tunggal, tapi ada paguyuban yang ajarannya mengidolakan Yesus sebagai manusia biasa. Bukan ilahi. Hanya rabi, hanya nabi, hanya rasul biasa. Yang hidupnya sempurna menunjukkan hukum Taurat. Dan ini keluar dari kelompok rasuli, keluar dari Israel, eksis di Borea, Pella, dan Pakoria, di 3 kota di Yordania. Bahasa Ibrani, tadi ada sedikit tulisan di chat, Nasarene itu bahasa Latin, Nazorean itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani Notstream,
pengikut orang Nazaret. Jadi kata ini dipakai dalam makna bisa orang Kristen kelompok rasuli juga menggunakan kata pengikut orang Nazaret Nord Stream. Paulus pun disebut sebagai pengikut sekte Nord Stream. Tapi kalimat yang sama juga menunjukkan kepada suatu kelompok bidat Yahudi. Jadi kalau kita baca tentang Nazaret yang mana dulu? Karena kalimat ini bisa dipakai untuk Paulus sebagai pengikut sekte orang Nazaret. Kalimat yang sama juga dipakai oleh kelompok bidat Yahudi. Jadi harus lebih teliti, ini pengikut Nazaret yang mana dulu nih? Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Gracia. Ada satu lagi pertanyaan. Pak Gracia, mohon dijelaskan apakah ada keterkaitan antara Cerinthus, Arius, dan Sabianisme? Terima kasih Pak. Kalau kaitannya secara kayak murid sama guru tidak ada. Tetapi apa yang diajarkan oleh Cerinthus, pemikirannya ini menyebar, bisa mempengaruhi yang lain. Bahkan contohnya tadi saya sudah bilang, bahwa ajaran bahwa Kristus masuk ke dalam Yesus di saat Yesus dibaptis. Sehingga saat itu disebut Yesus Kristus. Tapi pada waktu Yesus disalib, Kristus yang ada di dalam Yesus keluar. Sehingga hanya tinggal Yesus sendiri yang manusia yang mati di kayu salib. Ini ajarannya Nestorius. Ajaran ini abad keempat. Tapi yang mengajarkan pola pikir semacam ini sudah ada di dalam ajaran Cerinthus. Jadi garisnya langsung sebagai guru murid mungkin tidak ada. Tapi penyebaran ide-ide ini menyebar sudah seperti bola liar yang bisa mempengaruhi orang-orang di abad-abad kemudian. Kira-kira begitu. Kalau si Arius, kemungkinan dugaan saya ya, Arius lebih terpengaruh Helenisme. Dia bidat di abad keempat yang memaknai logos di dalam konsep Platonisme. Bahwa logos itu suatu ciptaan yang baru diciptakan oleh Allah. Jadi Allah dulu tidak punya logos, tidak punya firman. Logos, firman Allah baru ada setelah diciptakan oleh Allah. Kalau pengaruh Arianisme, saya lebih cenderung melihat pengaruh Helenisme karena ini mulai munculnya di abad keempat. Jadi Arius yang mengatakan Allah itu esa tapi tidak punya firman, Allah yang esa baru punya firman setelah Allah menciptakan firman, itu lebih dipengaruhi oleh Helenisme. Karena iman Kristen tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Firman Allah satu di dalam entitas Allah yang esa. Firman Allah ada satu di dalam wujud Allah yang esa. Tidak pernah terpisah dari Allah. Allah kekal, demikian juga firman Allah selalu ada di dalam Allah yang kekal. Dari kekal sampai kekal. Yang mengajarkan firman adalah ciptaan, itu sesat, dan itu yang diajarkan oleh Arius. Dan hal yang sama, ide yang sama, doktrin yang sama, diajarkan Unitarian dan Saksi Yehova. Jadi kalau kita lihat Unitarian dan Saksi Yehova, sebagian Oneness, meneruskan ajarannya Arius, plus mengenai penciptaan alam semesta oleh malaikat, Saksi Yehova dan Unitarian mengikuti ajarannya Cerinthus. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih, saya kembalikan ke co-host. Baik, terima kasih Pak Gracia atas jawabannya. Terima kasih Bro Scott sudah dibacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kita biasakan yang baik dan berkenan di hadapan Bapa ya. Apa yang kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Kami undang Pak Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak Valerino. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami belajar kembali. Dan biar apa yang sudah kami dengarkan ini menjadikan kami lebih mengerti dan lebih teliti lagi di dalam pelayanan kami untuk memahami kesalahpahaman bahkan penyesatan yang terjadi dengan sangat sederhana biar kami bisa tahu itu dan kami meluruskan kembali kepada banyak orang. Kami percaya melalui apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Gracia pada malam hari ini akan menjadi
banyak pengetahuan bagi mereka yang mendengarkan saat ini, baik di YouTube dan di segala channel yang merelay ini. Kami percaya mereka yang mendengar ini akan mengerti dan tidak salah kaprah lagi. Mereka akan tahu bahwa ada penyesatan yang tanpa mereka sadar atau mereka tutup telinga saat ini akan terbuka dan mereka mengerti. Kami percaya Engkau beri kami kemampuan seperti Pak Gracia, dengan kemampuan untuk semua mengungkapkan ini, kami pun diberi kelengkapan untuk itu. Tetap Engkau beri kami hikmat dan Engkau memakai kami semua, juga Pak Gracia di dalam pelayanan, semua yang Engkau sediakan, semua Engkau akan lengkapi setiap kami. Kami bersyukur, kami mendengarkan pada malam hari ini. Tetap kami percaya setiap kami, waktu kami istirahat sebentar, berkualitas, dan kami diberi kesehatan untuk menjalankan tanggung jawab kami menjadi orang-orang yang membawa kebenaran. Kami bersyukur dan kami akhiri pengajaran kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia, Tuhan memberkati. Min, saya mau tambahkan sedikit ya. Kata Nord Stream, pengikut orang Nazaret, itu sama secara literal dengan Nazarene. Di mana kata pengikut orang Nazaret, Nord Stream atau Nazarene, bisa untuk Kristen rasuli maupun Kristen bidat. Ini mirip dengan kata Kristen. Saya Kristen. Saksi Yehova mengatakan saya juga Kristen. Kristen yang mana dulu? Saya Kristen rasuli. Kamu Kristen mana? Kamu Kristen non rasuli. Kira-kira begitu. Jadi jangan bingung ya. Kata pengikut orang Nazaret Nord Stream dipakai untuk Paulus di dalam Kisah Para Rasul, tapi pengikut orang Nazaret, Nazarean atau Nazarene, juga dipakai oleh bidat pengikut orang Nazaret. Kira-kira begitu. Oke, sampai ketemu besok.